Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram yang saya hormati, juga saya cintai, yang saya banggakan kehadapan kakanda, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Bagri. Kalau saya panggil biasanya Mang Haji. Kenapa saya panggil Mang Haji? Karena saya anak asuhnya beliau. Jadi waktu beliau mondok di Sragen, saya lagi bandel-bandelnya. Kenapa saya bandel? Saya kan anak kiai. Daripada bandel kita jadi kiai, mungkin ya. Kenapa bandel? Biar bapak begini beda. Beda dengan kamu bandel, begini pembangun-pembangun gitu ya. Kita doakan beliau, lalu kita semua mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, diberikan rezeki yang banyak halal dan barokah, ditambah-tambah kebarokahannya, ditambah-tambah keistiqomahannya, tapi tidak ditambah istrinya. Istrinya cukup satu aja, biar saya yang mewakili. Hadratul Mukarram, kepada alim ulama, para ajengan, para kiai, para habaib, para ustaz, ustazah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan beliau senantiasa dibagi dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Mukarram, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan dari mulai RT, ada RT, RW ada RW, lurah ada lurah, ada nggak? Lama-lama udah pengajian. Semuanya, camat, RT, RW, semuanya aparatur pemerintahan, mudah-mudahan mereka dijadikan imam adil. Sebagai umaro yang saya berharap rakyatnya dengan kayak yang mudah-mudah janji doang, udah kepilih lupa. Ada yang begitu? Enggak lo. Para calon-calon ulama, calon-calon ustazah yang lagi pada mondok di pondok pesantren Nurul Hidayah Pilwadi, mudah-mudahan mereka dijadikan generasi yang madani, yang soleh dan solehah, dijadikan ustazah, dijadikan ulama ulama, sehingga bisa menjadi para penerusnya para ulama dan pewarisnya para nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian yang hadir di sini, ini ibu tangan ibu ini dulu. Jadi saya ibu bapak-bapak itu ngomongnya. Mudah-mudahan yang sudah hadir di sini, yang sudah berkumpul di sini, diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, rezeki yang banyak halal dan barokah. Yang punya masalah segera Allah selesaikan masalahnya. Yang punya utang cepat kebayar utangnya. Beda wanginya, jangan-jangan tukang remok loh. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini menjadi wasilah kelak kita dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama masyayikh-masyayikh kita, juga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus pada panitia penyelenggara milad Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pilwadi 24. Lagi semangat-semangatnya yang 24. Ya enggak? Iya, tanya aja pemuda 24 udah pengen kawin nih. Ada jodoh ada? Ada? Juga ada juga? Enggak ada janda? Bawa sini. Mudah-mudahan ini Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pilwadi semakin maju, semakin berkah, terus berkiprah hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu,
Ini kembalinya kan banyak ya. Saya 10 menit aja ya. Kalau lama, yang penting amplopnya nggak berkurang lagi. Iya saya mau lama sebentar tetap bayarnya segitu. Ih biasanya. Iya. Kali ini sih cuma setengah jam itu 3 juta pasti. Anak dulu lagi. Wah anjing. Jangan bercanda, astagfirullah. Jangan anggap serius. Yang pertama saya sampaikan salam silaturahmi atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pusat. Yang bagaimana pada saat ini sudah mulai kami ditinggalkan oleh sepupu-sepupu kami. Dulu almarhum almarhumah Kiai Haji Umar Muda ini sudah meninggalkan kami di tahun 1996. Lalu ibu kami meninggal di 2007, lanjut kami Kodam Kiai Haji Syafiqul Fawqi. Perlu diketahui saya ini 12 bersaudara Pak Bu, 12 bersaudara. Jadi kalau sampai nonton sepak bola keluarga kami siap. Satu tim sepak bola cadangan 1. Ada 12 bersaudara, laki-lakinya 7, perempuannya 5. Yang tidak poligami cuma 2. Satu Abi Kodam, yang kedua Haji Wawan, yang lainnya pada poligami. Kenapa poligami? Nah mau saya poligami takdir. Nah iya kalau bukan takdir gimana? Saya mau poligami. Masya Allah takdir Allah luar biasa. Kadang-kadang saya sedih hubungan dia. Mudah-mudahan silaturahmi antara Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pusat dengan Pondok Pesantren Nurul Hidayah Cabang juga dengan para kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan silaturahminya biar panjang sampai akhirat. Selanjutnya mengundang insya Allah pada tanggal 29 Januari ini kami akan mengadakan acara 100 harinya almarhumah Kiai Syafiqul Fawqi bertempat di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Ahlasana. Acaranya pada Isya yang bisa sempat tidak ada kesibukan, dengan segala hormat kami tunggu dengan kebahagiaan. Yang tidak bisa hadir sangat diharapkan sekali doa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mau ngaji saya kagak bisa ngaji, kalau mau ceramah bayarannya mahal. Ya. Jadi sedikit saja ingin saya sampaikan khusus kepada para santri, para bapak, para ibu sekalian yang hadir di sini, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan kita sebagai hamba-hamba Allah yang istimewa. Hamba-hamba Allah yang istimewa. Allah menciptakan manusia dari sebaik-baiknya ciptaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu dari sebaik-baiknya ciptaan. Manusia itu udah baik Pak, manusia itu udah hebat Bu, tapi ada manusia yang istimewa. Apa? Ketika manusia ini Allah letakkan pada hatinya hidayah dan taufik. Ini yang hebat. Banyak orang yang diberikan hidayah tapi tidak diberikan taufik, belum istimewa. Yang istimewa itu Allah meletakkan kepada hati kita hidayah juga taufik. Tidak ada suasana yang paling indah, tidak ada satu waktu yang paling berkesan ketika seorang hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala terus dia bermusyahadah dengan Allah dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka jadilah mereka ini manusia-manusia pilihan. Namun setelah itu Allah berikan tahu mereka mau datang ke pengajian, begitu dengar kabar iklan ataupun dengar undangan bahwa akan ada milad Pondok Pesantren Nurul Hidayah Pilwati yang ke-24, kita sudah niat saya pengen hadir. Itu hidayah ya. Pokoknya ntar saya malam Ahad mau hadir ke apa namanya ini,
Kamu ngapain? Merawa. Merawa. Saya tahu pokoknya. Saya bingung, gue apa-apa kok. Bingung. Lembah. Kita udah niat Pak Muhadi dari 3 hari yang lalu udah niat. Tapi tiba-tiba mau berangkat ada halangan. Ini hidayah tidak diberikan taufik, tapi kita sudah niat lalu kita hadir di sini. Inilah yang paling istimewa. Para hadirin sekalian, apabila hal seperti ini kita istiqomahkan, maka hidayah dan taufik pun akan senantiasa istiqomah dalam hati-hati kita. Ingat Pak, ingat Bu, taufik dan hidayah ini sifatnya tidak permanen. Bisa diberikan sama Allah, bisa dicabut sama Allah, lalu diberikan lagi. Yang bahaya, diberikan, dicabut, tidak diberikan lagi. Makanya usahalah atas hidayah. Caranya, satu, jangan pernah jauh dari orang-orang soleh. Jangan pernah jauh dari para ulama. Jangan pernah jauh dari pengajian. Jangan pernah jauh dari pondok pesantren. Makanya kalau bapak sama ibu ingin diistiqomahkan taufik dan hidayahnya, anterin anaknya ke sini. Anterin anaknya ke pondok pesantren. Insya Allah Pak, insya Allah Bu, segeblek-gebleknya budak santri, sebengal-bengalnya budak santri, minimal jadi maling lah di kampung. Karena apa? Ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh gurunya sampai dibukalah pintu langit dan doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dinamakan barokah. Pak, siap mendoakan anaknya siap? Ya Bu, mau mendoakan anaknya mau? Benar? Benar. Saya ngapain mendoakan anak? Ujung-ujungnya jadi ustaz. Saya ngapain mendoakan anak? Ujung-ujungnya jadi mu'alim. Ujung-ujungnya jadi kiai sembarangan ngomong. Paling enak jadi kiai loh. Beneran? Saya ini dulu pernah jadi pengusaha sukses dan sekarang jadi kiai sukses. Apa itu sukses? Kata orang Sunda disebut sukses. Capek Pak jagonya itu capek. Enak mah jadi kiai negeri capek. Capek kudu bawa motor. Kerja di proyek capek nggak? Capek. Gajinya berapa? Paling banter 10 juta. Ada yang gaji 3 juta. Ada yang gaji 2.500.000. Ada yang gaji 5 juta. Kiai Pak Kiai ngomong bentaran dong begini nih 5 juta. Biasanya. Itu pun kalau yang manggilnya bukan jadi bapak saya. Kalau yang manggilnya bukan bapak saya. Dan sekarang lu panggil dia manggil gue kecek lu. Betul nggak Pak? Punya anak kiai, punya anak ustaz, ada yang mati, siapa ya dipanggil? Anak kita. Assalamualaikum Bang, orang meninggal, kenapa? Tiba pohon. Bang, belum mandi. Lumayan nih 300.000. Kalau kami miskin, memang kami miskin. Betul nggak? Tahlilan siapa yang dipanggil? Presiden atau bukan? Santri yang dipanggil, kiai yang dipanggil. Makanya kalau milih presiden jangan kalau pakai hati. Kalau mau nonton anak baru pakai hati. Urusan politik cukup di otak, masuk di kantong. Setuju nggak? Gila loh, gara-gara presiden berantem. Kalau sekarang kata 1, 2, 3 puluhan. Gua mau siapa jadi presiden yang penting mah kita bisa makan. Bener nggak? Usaha lancar betul. Ibu-ibu uang bulanan harian lancar betul nggak Bu? Mau presiden cuma haji gaji kek kalau uang dapur seret mah pusing. Betul nggak? Udah itu aja yang penting bisa mondok, bisa ngaji, bisa shopping, kalau mama. Iya. Kalau mau nonton anak harus pakai hati.
nggak bikin lah kan banyak. Istri saya mandul nyari lagi. Oh, yang pasti sebabnya mama. Iya, bapak-bapak kadang-kadang kebelingan. Kenapa lagi? Dua turun. Ngomong pengen poligami, bini pada senangnya bikin loh. Betul nggak? Coba bininya loh, kasih tanah 100 hektar, kasih uang belanja sehari 10 juta. Betul nggak bu? Kasih botak sehari pengen nyanduk peas ya. Mama terlaluan lagi. Pengen suami setia, Allah Akbar. Pengen punya suami setia, tapi laki pulang dari tempat gawe, Allah Akbar, baru mencium tangannya. Bu, dengar nih, kalau laki pulang habis kerja, bukain pintu bu. Ayam gue, ayam capek, cium tangannya. Lu menyium terus ayam suami. Suka begitu, suka bu? Suka begitu nggak? Kalau laki pulang dari tempat kerja suka dicium tangannya bolak-balik. Ya, agak percaya ada bapak begini mah. Kecuali laki yang gue disuruh kok. Mama, langsung pingsan. Cium tangannya bu, usap keringatnya. Bapak capek, lelah, enggak. Setelah apapun ayah ketika memandang mama udah semua. Tuh, kan enak begitu. Kalau bakal kawin lagi di suami. Betul nggak? Ini mau laki pulang, bau ketek, belum mandi, pakai daster sobek, mau tidur makan soir. Saya takut tuh laki. Pakai BH hitam, pakai peniti lagi. Lakinya belum teriak, Allah Akbar. Kenapa ayah peniti macam? Oh, masih menit berat. Terus. Agak nanti pada akan sahal dulu. Terus, tambahin lah. Pasantren, Kun, bukan anak pasantren, Kun. Saya nggak punya anak, cucu, ponakan, siapa saja. Hantarkan ke sini. Kita seandainya ujung-ujung tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa saja yang bisa kita biayai hantarkan ke sini. Oh, ada tetangga saya, dia punya anak tapi nggak mampu. Tong sini tong, lu mau nggak mau dokter pribadi? Mau, bisa dia kadang. Ayo bawa ke sini. Berapa jajan sehari 10.000 kali sebulan 300.000. Kagak bakal miskin. Yang ada tambah sukses, tambah kaya, tambah berkah. Kalau misalnya baliat. Tidak akan berkurang harta dipakai sedekah, tapi kata Rasul akan ditambah. Rasul sampai mengucapnya 3 kali. Makanya kalau tetangga pesantren ada santri lewat, kasih duit. 5.000 bocah. Santri mah jangankan dikasih duit, dikasih 5.000 alhamdulillah. Bener nggak? Santri senang nggak kalau dikasih 10.000? Senang, alhamdulillah. Dikasih gocap, alhamdulillah. Kasih cepet, alhamdulillah. Ini mah dulu ya, sekarang masih gitu nggak? Kalau dengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu santri senang banget dulu. Jawabnya bukan lain, alhamdulillah. Lumayan, kuli baris. Apalagi yang meninggalnya orang kaya. Betul nggak? Zaman dulu kalau orang kaya 5.000, kalau orang biasa 1.000. Tahun 90-an itu. Kalau dia orang kaya, alhamdulillah, betul-betul
begitu dibangunin langsung bangun. Pas nyampe ke sana nggak mau mulai sholat wudunya apa? Wudhu apa? Gue nggak perlu wudhu. Oh, dapat. Siapa itu? Bukan apa-apa, Pak. Bukan apa-apa, Bu. Takutnya uang yang diterima sama preman kan nggak manfaat. Kalau diterima sama santri pasti barok. Siap pesantren anak ya? Ya. Anak saya masih dalam kandungan. Niatkan dari sekarang, Pak. Niatkan dari sekarang, Bu. Ini anak yang dalam kandungan. Kelak nanti lahir aku akan hantarkan ke Nurul Hidayah Pilwadi. Aku akan hantarkan ke pondok-pondok pesantren. Maka begitu dia lahir, seandainya tidak ada mulia, Bapak sudah punya pahala memondokkan anak di besar. Tetangga nggak punya, pada kaya. Umpama saudara kagak ada, ponakan juga udah pada pesantren. Terus saya gimana? Bapak, Ibu, kalau terjadi seperti itu, Bapak istiqomah aja ngaji di majlis-majlis taklim. Ibu istiqomah aja ngaji di majlis-majlis taklim. Cuma ngajinya jangan ngejar seragam. Ini mama nih, betul nggak? Asal ada seragam baru rame, yang orang yang belum lunas. Aku gimana anak saya udah pada gede, udah pada rumah tangga, cucu dia belum punya. Bapak, Ibu istiqomah, Bapak dan Ibu datang ke pondok pesantren, istiqomah datang ke pengajian, istiqomah mahabbah terhadap seorang ulama, istiqomah Bapak mencintai pada habaib. Demi Allah, suatu saat Allah akan cetak anak-anak dan cucu-cucu Bapak menjadi seorang ulama. Berbisnis dengan Allah tidak pernah rugi. Betul nggak? Orang satu aja balas 10. Kalau itu usaha udah matang kok. Allah bagaimana ini mau puasa? Buat stok telurnya. Modalnya 10.000, jualnya 30.000. Kali 10 kilo udah 300.000. Kalau 1 kintal 3 juta, 1 ton 30 juta. Belanja ya ton, buat 1 ton pakai mobil pick-up kan aja belum. Telurnya pecah semua. Itulah Pak, hitungan manusia. 1 tambah 1 bisa 2, bisa 2 tambah 2 bisa 4 tambah 4 8. Kata Allah, 2 tambah 2 bisa 4, bisa 10, bisa 100, bisa minus. Betul? Bapak Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah istiqomah dalam agama, ketika Bapak sudah istiqomah ke pengajian, sudah istiqomah mencintai para ulama, Ibu ini tolong ya nanti jangan salah artikan ya. Ini ya, mencintai para ulama, Ibu jangan mengaji tadi. Ngerti mungkin cintanya karena Allah. Begitu cinta dengan ulama, begitu cinta dengan Habib, Ibu sudah istiqomah, Allah akan berikan apa? 4 hadiah. Ketika Ibu sudah istiqomah di dalam ibadah, Bapak sudah istiqomah dalam zikir, Bapak sudah istiqomah dalam majlis manaqib, Bapak sudah istiqomah datang ke pondok pesantren, apa hadiahnya? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Yang pertama, Allah akan turunkan ribuan malaikat untuk menimpakan ampun dari segala dosa-dosa. Ya, itu apa? Tatanazzalu alaihimul, Allah akan turunkan malaikat. Yang kedua, Allah takhafu, dia tidak akan pernah diberikan rasa takut kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi takut sama istri. Jadi takut sama istri, susis, suami istri, atau takwa, takut sama yang tua. Orang Pak yang cuma takut sama Allah, hidupnya pasti bakal senang. Orang yang takut kepada makhluk, hidupnya bakal belangsak.
Betul nggak? Cuma nggak punya rokok doang, nggak punya rokok nih bapak-bapak ini. Gimana coba kopi denger? Bapak-bapak nggak punya rokok pagi-pagi, melebihi nggak punya iman. Bener nggak? Pagi-pagi ke dapur buka. Kan ya Allah, ini gua kopi sampai habis. Gimana gua mau? Coba bapak, begitu pagi-pagi bapak kesiangan subuh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah, pernah gitu? Pernah nggak? Kopi ngamuk, iman tekor biasa saja. Ini pak yang masalah, takut dengan dunia. Bapak takut kehilangan rezeki, ibu takut kehilangan rezeki. Jangan takut kehilangan rezeki, jangan suka lama duit, betul nggak? Jangan suka lama motor, jangan suka lama jangan suka lama tanah warisan. Rezeki nggak bakal hilang. Sudah Allah catat, sudah Allah ciptakan buat kita. Iya. Rezeki awas. Ada yang pernah main ke puncak? Itu di puncak tanya, ini pila siapa? Pasti banyak kan pila jenderal. Pila orang kaya, yang bikinnya jenderal, yang beli tanahnya jenderal, yang ngebangunnya jenderal. Rezekinya rezeki siapa? Rezeki penunggu pila. Betul nggak? Ada yang memiliki, tidak menikmati. Ada yang tidak menikmati, ada yang tidak memiliki tapi menikmati. Itulah rezeki, Pak. Betul nggak? Iya, udah santai aja. Jangan berambisi punya mobil, pusing. Oh, bos mobilnya banyak, nggak pernah naikin semua. Ya, Pak. Yang naikin mah kita kan baik orang di mobil buat kita. Betul nggak? Udah santai aja urusan rezeki mah. Rezeki mah nggak bakal hilang. Yang penting cukupkan syukur kita terhadap Allah Subhanahu. Allah takhafu, dia akan tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Ini akhafullah. Ketika orang sudah takut kepada Allah, ada yang ngejak maksiat. Ini akhafullah. Bang, mau bang, dalukan bang. Ada ini bang. Ada anu bang. Goyang lagi boy. Cakep namanya. Goyang TikTok. Ini akhafullah. Ngapain nonton dangdut? Itu pantatnya makin tuh gede. Yang mending di rumah bisa dipegang, bisa diprosotin. Oh, dilihat doang dosa lagi. Ini bisa dipegang, diprosotin, pahala lagi. Kan bego itu cuma nyawer. Gua geduk punya nyawer. Habis sawerin, gini kasih penyapu, betul nggak bu? Allah Akbar. Umpan ikan jadi bagus-bagus. Umpan bini. Umpan ikan pakai sarden, pakai telur, pakai krotok, pakai apa lagi? Keju, pakai apa lagi? Cuma mancing. Itu umpan ikan bagus-bagus, pakai keju. Anaknya makan nasi pegang, bininya udah kurus. Tiap hari makan semut. Bapak-bapak sadar, istighfar siap. Allahu Akbar. Itu yang mancing Pak, tawajuh. Kalau belajar tawajuh betul mancing. Belajar apa lagi? Nggak tahu, pemancing lu tahu. Itu diperhatikan, Masya Allah. Tuh dikit ditarik. Bini pernah nggak diperhatikan seperti itu? Masya Allah, ini cantik banget.
catur. Mikirin apa? Ini raja mau mati. Kan bego ini. Kau bilang raja aja nggak mikirin lu. Apa yang mikirin raja? Kalah pasang lagi. Apa? Anak mah nggak sampai segitunya dipikirin dia jadi anak soleh, betul nggak? Coba mama berpikir gimana ya Allah, anak saya dia mau mondok, pengen sekolah deh, sekolah. Pusing kalau anak udah pengen sekolah mulu, tapi nggak mau mondok, ini bahaya Pak. Anak zaman sekarang bahaya Pak. Kalau anak-anak kita tidak dimasukkan ke pondok pesantren, cuma mau ke sekolah, saya himbau. Tidak melarang, tapi tolong sebejat apapun kelakuan kita, semunafik hati kita seperti apapun, ada satu yang harus kita perjuangkan. Bagaimana diri kita, anak kita, istri kita bisa mengenal Allah. Ini paling berjuang. Tuhan bersabung wa ahlikum naro. 5 menit. Mana Pak Manci? Mana kita terah? Kalau saja Pak Abis sampai minggu bantai atau dia takap dia buat santri itu saya, bukan buat saya mah lebih takap. Allah tahu. Yang ketiga Pak, wala tahzanu, dia tidak akan pernah diberikan rasa sedih kecuali sedih dan menangis karena dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Hilang motor, masya Allah, habis itu kan rugi itu Pak. Motor aku-akunya dapat direktif, udah tunggakan, hilang. Belanja ke apa? Hilang. Apa itu tuh kalau dimulai? Wala tahzanu, dia tidak akan memberikan rasa sedih kecuali sedihnya karena dosa. Suka nangis karena dosa. Hah? Suka nangis karena dosa? Ya paling ibu-ibuannya ada ya. Betul nggak? Ya paling ibu-ibu mah nangis lihat WA yang nggak jelas. Dan itu pun bukan salah suami, salah ibu. Ngapain buka WA suami? Begitu dibuka, selek Kapolda. Seperti itu, lah nomor gua. Kapolda, pakai kepala polisi dapur. Allah, namanya Nurdin, panggilnya saya. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu bapak-bapak ada? Ngaku. Ibu jangan suka buka-buka HP suami ibu, menyakitkan. Ya bu, udah ibu mah yang penting setoran lahir lancar, setoran batin aman, betul? Iya, siang kasih duit, malam kasih. Betul nggak? Ibu-ibu santai aja, tugas ibu-ibu taat sama suami, tugas ibu taat sama suami, masuk surga. Jadi ibu-ibu tuh enak, betul nggak? Enak, itu taat aja sama suami, masuk surga. Lah kita Pak, ini laki-laki, lu tolong. Kami ini menjadi majablah itu. Ya, jangan jablay saringan juga jangan. Tak ada jablay saringan. Pas dibuka kayaknya udah tahu kayak kursi ini. Ngocol nih, kenapa presiden udah dulu? Cari wanita yang soleh. Gimana? Ditolong. Tapi jangan ditolong. Lu minta sama orang tuanya. Lu datangin sama Haji Badri. Assalamualaikum Abi. Gimana ini? Saya udah 8 tahun ini. Umur 27 tahun. Lu ngapain? Biasanya itu ngeri juga Abi. Jadi ngapa? Kalau saya mati ngaceng gimana? Kenapa lu tau? Orang ada satu berdua. Siapa? Itu Aisyah. Dia nunggu Sarawak. Di Sarawak ini makai itu nggak? Di Sarawak ini, oh dong, udah takut di Sarawak. Lu punya duit tahu? Cari wanita yang soleh. Betul nggak? Biar keturunan kita jadi keturunan soleh dan soleh.
Pak, Bu, jadi ibu-ibu enak. Datang ke mana? Datang ke heret kan ditanya laki lu ngapain? Dia kakak. Tapi kita Pak sebagai laki-laki, Allah Akbar. Kalau bapak salah mendidik ibu-ibu, bapak salah mendidik anak, bapak salah mendidik istri, datang ke akhirat, begitu dia mau masuk surga, stop dulu. Apa bini lo? Bini lo. Kenapa ya Allah? Itu Bang Emo. Itu buka aurat. Itu tuh gini lu tuh si Markonan tuh si dia si Kokom itu di bawah. Ada Kokom ada. Semumun. Itu gini kan semumun. Iya. Itu tuh gara-gara kalau kerja dia layapan motor dan laki lu bersolehah pakai laki keluar langsung kunci motor nongkrong makan sari ada berenang apa dulu dari soal bakal ditanya Pak, kita sebagai laki-laki sebagai suami bagaimana ketika kamu mendidik istri. Makanya awas Pak, carilah istri yang solehah, adanya di pondok-pondok pesantren. Sekarang ketahu saya bagaimana bini saya bukan santri, bini anterin ke majelis ya kan, bini anterin ke pengajian, bini diperembek. Tolong aja ngomong, ayah boleh bunda aja boleh, kan punya beli seratus, beli yang banyak, jangan kredit, betul nggak? Ibu-ibu kalau ngumpul kompak ibu-ibu, betul nggak? Lihat aja kalau kompak masjid, mereka pengajian ada kompak tuh, pasti yang banyak kan ibu-ibu, betul nggak? Laki-laki mah pas begitu ngodok kantong, isinya 50.000 beda. Tapi mama pas ngodok kantong 50.000, ya buka kompak masuk 50.000, dia 40.000. Aku lo, gue suka lihat saya, ada ibu-ibu, bapak-bapak bocah, gitu kan? Ada takhofu, ada dan ini yang dibantu. Wabsiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang mungkin. Ada yang masuk surga tidak? Pengen masuk surga enggak? Pengen masuk surga enggak? Ajarin dulu anaknya di pondok pesantren. Walaupun bapak ibu bukan kiai, nanti anak akan menjadi syafaat buat kita dulu. Yang ngomong doang. Pertama itu jalan baru. Anterin guru-guru anaknya sini. Ya enggak? Oh saya mau ada cowok, saya mau ada sekolahan. Kan Al-Kindi ada. Ini alasan apa lagi? Oh di sana nggak ada universitas, tuh nilai pusat ada dari mulai paku SD sampai universitas. Saya nggak punya biaya, ada di sana yang gratis. Ayo, alasan apa lagi? Saya mau kemana? Tapi buat biaya nggak ada, antri di sana gratis. Mau saya pondok pesantren Nurul Hidayah Tahta sama pimpinan almarhum Kiai Syafiqul Khalqi gratis. Mau alasan apa lagi? Nah, kalau dia masuk sekolah, Allahu Akbar, dia terima di SMA negeri, sampai nongkrong itu dia masuk angin, ini jauh. Apa sih Pak? Apa sih untungnya anak di sekolah doang? Paling udah kejar-kejar sama kertas itu, ijazah. Itu kalau lulus, nah kalau tawuran mati. Jangan saya perempuan kalau hamil. Sekolah mencari pacar, SMA, sekolah membuat anak. Dulu ke SMA punya anak satu, sudah meninggal. Betul nggak? Enak kan di pondok pesantren itu. Nurul Hidayah bukan hanya mendidik, tapi mencetak. So, Bapak mondok itu Nurul Hidayah, pusat atau cabang. Begitu selesai dia mondok, setorkan ke pimpinan kami, setorkan ke dewan kiai, saya mau anak bukan cuma mondok, ingin sampai rumah tangga, insya Allah
warung ini banyak mau. Mana yang besok? Ini, oke, saya ngamarin. Pak gini-gini Pak, tiap tahun ngamarin orang banyak Pak. Bener kalau mau pegang aja om saya. Tahun ini aja 8 saya nikahin sana. Ya nggak? Nah, mana perempuannya? Itu cocok. Istiqoroh bagus. Pak Sabrin, dia nggak mau nolak. Tenang. Itu urusan guru itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Yesus juga dia berkor aja kan? Allahumma jemaah. Bulan. Nah itu kan ada tuh. Kayak lain. Ada nggak? Ini berkita. Itu santri. Mau jadi orang yang mereka cakep berarti. Jadi teman. Pas begitu malam pertama, Wang silo bilkan nanti kuntum tu'adun. Kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang indah. Bagaimana disukai itu mengalir sungai-sungai, jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Ini di surga enggak ada yang jelek-jelek, ini enggak ada. Kecil hidup ganteng semua. Mama nenek-nenek gak ada di surga. Di surga peot. Nanti laki-laki gantengnya seperti Nabi Yunus, tingginya seperti Nabi Adam 70 hasta atau 35 meter kurang lebih. Kebayang gak kalau tinggi 35 meter? Barang lu beli apa? Masih yakin? Perjuangin juga. Akhlaknya bagus seperti Nabi Muhammad, suaranya bagus seperti Nabi Daud. Gak ada di sungai saya keremak-keremak, gak ada, indah Pak. Nih ibu-ibu ini udah peot nih, entah jadi perawan lagi. Yang udah ketoprak, gak ada. Lagi bu. Nah terus saya kalau suami saya kasih bidadari, saya diapain? Kan cakepan bidadari, tidak bu. Ketika ibu jadi ahli surga, kecantikan ibu 10 kali lipat dari bidadari. Jadi suami ibu ke ibu lagi neteknya. Salah ngomong ya. Ludahnya bidadari kalau menetes ke lautan satu tetes aja di muka begini, semua lautan akan wangi dan manis. Coba ludah ini kacau. Ludahnya itu ludahnya apa? Gimana sih? Kacau. Wang silo biljan nanti kuntum. Oh aduh, Bapak Ibu, saya mau tukang rayu ya. Malu raja pun ya. Paham ya? Dari raja cukup sampai sawah. Ya enggak? Iya, kalau yang ngerti. Iya. Cuma resepnya kembali begitu Pak. Ketika pulang nggak bawa berkat, ini maaf Pak. Pak kawin lagi nih lagi itu. Kenapa itu berkat kagak ada? Nggak dikasih sama panitia, nggak mungkin. Pasti dikasih ke sini enggak kan? Nama haji pinjam supaya jadi kita buat saya. Betul nggak? Intinya mah anak kita masukin pondok pesantren, sekolah formalnya penuhi, pendidikan formalnya penuhi, pesantrennya penuhi, supaya anak kita melek teknologi, anak kita melek sama Allah. Dalam hatinya ada Allah, dalam dirinya ada Allah, dalam kehidupannya ada Allah, dalam rumah tangganya ada Allah. La ilaha illallah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat saya pribadi ini untuk semuanya. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama di sini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam frekuensi yang sama. Intinya sudah terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.